dan semua teman-teman Mas dan Mbak yang ada di sini. Mohon maaf ini saya sambil perjalanan, memang saya masih dalam perjalanan ini. Ini saya buka dulu mata kuliahnya sambil saya menanti sampai tiba di rumah. Ini saya Zoom tapi lewat sambil ngedrive di jalan. Gak apa-apa, saya sambil. Hati-hati Bu, ya Bu. Baik, kita mulai aja ya. Pada malam hari ini kita akan meneruskan kemarin mata kuliah teori akuntansi keuangan yang kemarin sempat saya jelaskan mengenai kerangka konseptual. Memang ini sangat penting ya. Kenapa harus kita pelajarin? Karena ini dasarnya kita sebagai seorang akuntan. Memang kita harus paham secara detail apa sih dasar dari kerangka konseptual itu sendiri. Karena ini yang mendasari teori accounting of philosophy itu dikembangkan. Karena pada nantinya Bapak Ibu Mas dan Mbak di sini akan berkutik dalam bidang penelitian yang mana hasil akhir dari studi magister akuntansi nanti juga akan mengupas tentang teori yang akan digunakan dalam penelitian, baik itu penelitian kualitatif maupun penelitian kuantitatif. Ya. Kenapa kerangka konseptual ini sangat penting? Karena kita kemarin sudah kita pelajari segitiga terbalik ya, triangle-nya itu. Kemarin kita sudah mempelajari first levelnya itu apa aja, second levelnya itu apa aja gitu ya. Kemudian third levelnya itu apa aja. Kalau kita lihat kemarin kita sudah belajar pada level pertama kerangka konseptual akuntansi itu kita bicara mengenai objective of financial reporting. Ini suara saya bisa terdengar dengan baik apa enggak ya Bapak Ibu dan Mas dan Mbak nih? Bisa Ibu, bisa. Ya, bisa baik. Bu. Baik. Jelas. Ya oke, saya lanjutkan ya. Kemarin kita sudah mengoverview kerangka konseptual itu isinya apa aja. Kemudian dilambangkan dengan segitiga terbalik ya. Nah, first level, pada saat first levelnya kita bicara objective of financial reporting. Apa sih tujuan dari financial reporting itu? Tujuan dari laporan keuangan itu sebetulnya apa untuk pemakai laporan keuangan? Kemudian second levelnya kita juga belajar qualitative characteristic and element on financial statement. Apa aja sih karakteristik kualitatifnya yang harus kita taati dalam laporan keuangan? Karena kalau kita mau menjadi seorang auditor, menjadi seorang akuntan, menjadi seorang analis, kita harus ngerti dulu apa sih elemen-elemen level yang paling dasar yang harus kita taati dalam pembuatan laporan keuangan. Kadang ini sepele, tapi ternyata dipakai terus dalam selama kita bertransaksi berkaitan dengan laporan keuangan. Apalagi Bapak Ibu di sini ada yang berprofesi sebagai konsultan di kantor pajak, di kantor akuntan publik, bisa juga di jasa kantor akuntan, konsultan jasa keuangan. Nah, yang level ketiga, bagaimana kita merecognition, mengakui, measurement, mengukur, dan disclosure konsep. Mendisclosekan konsep-konsep yang ada di laporan keuangan. Nah, seperti kita lihat di segitiga ini, kita bisa melihat di sini. Nah, kelihatan ya Bapak Ibu ya? Kelihatan ya? Kelihatan apa tidak ini? Kelihatan ya Bapak Ibu ya segitiganya? Bisa terbaca? Kelihatan Bu. Bisa Bu. Bisa ini? Bisa kelihatan? Bisa kelihatan ya? Nah, itu kalau dilihat dari triangle-nya segitiga terbalik itu ada objektif. Objektifnya adalah provide the information about the reporting entity that is useful to present and potential equity to investor, lenders, and other creditors in their
capacity as capital providers. Nah, intinya bahwa laporan keuangan itu tujuannya untuk memberikan informasi kepada penggunanya. Nah, kemudian kita lihat yang second level. Nah, di second level ini kita bicara mengenai kualitatif karakteristik. Nah, dan elemen laporan keuangan. Di kualitatif karakteristik ini ada fundamental kualitatif dan enhancing kualitatif. Kemudian kalau elemen laporan keuangan, seperti kita ketahui, kita bicara mengenai ada aset, liabilities, ya, equity, kemudian income dan expense. Nah, kemarin sempat saya jelaskan mengenai apa sih assumption dari laporan keuangan, prinsipalnya laporan keuangan sama constraint. Nah, kalau di level ketiga ini level yang paling tinggi, bagaimana kita mau measurement, recognition, laporan keuangan. Kalau assumption kemarin sudah pas waktu pertemuan pertama, kita membahas economic entity. Bagaimana suatu laporan itu dikatakan mempunyai economic entity. Kemarin sudah dibahas. Yang kedua, saya hanya mereview ulang sebentar. Kemudian kita lanjutkan ke pembahasan selanjutnya. Kemudian yang kedua, kita juga kemarin bahas mengenai going concern. Yang ketiga, kita juga membahas mengenai monetary unit. Dan yang keempat, kita juga membahas mengenai periodicity. Dan yang kelima, kita juga membahas mengenai accrual. Kemudian kalau mengenai prinsipal, ada bagaimana sih laporan keuangan itu di measurement, kemudian bagaimana revenue recognition-nya, expense recognition, kemudian full disclosure itu bagaimana. Nanti habis ini kita akan pelajari lebih detail mengenai ini ya. Kemudian kalau constraint melalui cost itu, kita akan nanti kan berlatih bagaimana constraint cost itu, kendala biaya itu bisa diakui sebagai biaya yang material atau imaterial. Nah, kita akan latihan pada pertemuan kali ini. Oke, next aja. Nah, ini adalah basic konsep, basic objektif. Kenapa laporan itu dibuat? Tadi pada triangle segitiga tadi sudah disebutkan bahwa laporan keuangan itu sebetulnya to provide, objektifnya adalah, basic objektifnya adalah to provide financial information about the reporting entity that is useful to present and potential equity, investor, lenders, and other creditors in making decision about providing resource to the entity. Pada intinya memberikan informasi kepada penggunanya. Penggunanya macam-macam di sini, ada kreditor, investor, dan lenders. Kemudian provided by issuing general purpose financial statement. Intinya laporan keuangan itu harus bersifat universal juga, bisa digunakan untuk berbagai tujuan oleh pengguna laporan keuangan. Kemudian juga asumsinya adalah, the assumption is that user need reasonable knowledge of business and financial accounting matters to understand the information. Ya, supaya pengguna itu lebih mengerti. Kalau adanya laporan keuangan itu, pengguna atau pembaca itu lebih mengerti apa sih keadaan dari perusahaan yang sudah mendisklosur laporan keuangan itu, informasinya seberapa penting, sehingga yang membaca laporan keuangan itu dapat menimba manfaat atau dapat memperoleh manfaat dan dapat menganalisa seberapa besar sih keuntungan atau dividen atau informasi penting yang bisa diberikan oleh penyaji laporan keuangan atau perusahaan tersebut. Oke, kita next aja. Kemudian tadi juga ada namanya fundamental konsep, qualitative characteristic of accounting information. IASB identified the qualitative characteristic of accounting information is distinguish better, more useful information from inferior or less useful information for decision making purpose. Semua ujung-ujungnya untuk pembuatan keputusan, untuk membuat keputusan. Semua informasi akuntansi, baik bersifat kualitatif maupun kuantitatif, ujung-ujungnya adalah untuk mengambil keputusan. Oke, saya lanjut aja. Nah, kemarin poin yang belum sempat dibahas adalah untuk
pertemuan kali ini saya akan lebih menjelaskan mengenai bagaimana laporan keuangan itu memenuhi standar kualitatif karakteristiknya. Itu yang dimaksud memenuhi standar kualitatif karakteristiknya itu seperti apa. Nah, kalau kita lihat dari bagian ini, kita ada namanya fundamental kualitatif atau karakteristik kualitatif. Itu ada 2 poin yang bisa kita lihat di sini. Ini ada relevansi dan faithful representation. Relevansi apa sih yang akan dibahas dalam relevansi laporan keuangan di sini? Yang pertama, yang dinamakan relevansi itu harus unsur predictive value. Nah, ini Bapak Ibu sama Mas Mbak yang ada di sini bisa melihat bahwa relevansi di sini dia membawahi 3 poin penting. Yang pertama adalah predictive value, yang kedua adalah confirmatory value, yang ketiga adalah materiality. Nah, mengenai detailnya nanti akan saya jelaskan satu persatu. Kemudian kalau dikatakan harus memenuhi faithful representation, itu maksudnya apa ya Bu ya? Nah, ini juga dapat didisclosure menjadi 3. Yang pertama, yang bisa dikatakan faithful representation itu harus completeness. Kemudian neutrality, kemudian yang ketiga yaitu free from error. Nah, ini baru bisa dimasukkan kategori faithful representation. Nah, kemudian di bagian bawahnya lagi itu ada comparability dan variability. Kemudian ada timelines dan understandability. Nah, ini kalau kita bikin bagan seperti ini akan mempermudah kita untuk lebih bisa pay attention dalam menghafalkannya. Ini apa sih Bu yang comparability, variability, timeline, sama understandability? Ini adalah komponen dari tambahan enhance kualitatif laporan keuangan. Oke Bapak Ibu, saya mohon izin sebentar, ini saya sudah sampai rumah. Saya tak masuk dulu, saya jeda waktu mungkin 5 menit ya Bapak Ibu sama Mas Mbak. Saya jeda. Oke Bu. Iya Ibu. Ya, siap Bu. Baik Iya Bu. Iya Bu.
Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya lanjutkan ya. Tadi mohon maaf, saya lagi turun dari mobil nih sudah, alhamdulillah sudah sampai di rumah. Baik, saya lanjutkan tadi. Kita tadi sudah sampai membahas mengenai kualitatif karakteristik. Ya, seperti saya bilang tadi bahwa dalam kualitatif karakteristik ada beberapa komponen dalam fundamental kualitatif yang memang kita beri perhatian khusus atau pay attention ya. Tadi seperti saya jelaskan, ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi. Yang pertama adalah relevansi, di mana tadi ada poin penting, ada 3 poin penting dalam relevansi. Yang pertama predictive value, confirmatory value, kemudian materiality. Nah, kalau factful representation ada 3 juga yang harus kita pay attention ya, harus beri perhatian sangat, yang dinamakan factful representation itu apa sih? Nah, kita harus memenuhi 3 kriteria ini, completeness, neutrality, dan free from error. Nah, tadi ada juga komponen di bawahnya, comparability, verifiability, dan timelines, dan understandability. Ini adalah komponen tambahan, enhance dari kualitatif karakteristik. Nah, ini 4 komponen ini memang harus kita perhatikan juga, merupakan suatu komponen penting. Kalau diurutkan dari atas sampai ke bawah, itu ada yang namanya primary user of accounting information, tadi yang objektif tadi ya, namanya di sini dijelaskan capital providers, yaitu objektif dari laporan keuangan itu berguna untuk pengguna laporan keuangan, ada investor dan kreditor, tentunya tidak hanya investor dan kreditor aja, banyak sekali yang pengguna laporan keuangan, and their karakteristik, itu yang ini adalah hierarchy of accounting kualitatif ya. Kemudian yang constraint itu yang tadi saya jelaskan, constraint atau kendala itu masalah biaya. Nanti kita akan belajar bagaimana biaya itu dikatakan material dan imaterial. Kemudian criterion itu bagaimana suatu laporan keuangan itu nantinya ujung-ujungnya adalah digunakan untuk decision usefulness, pengambil keputusan oleh pengguna ya. Nah, ini kemudian yang paling bawahnya lagi mengerucut ke bawah itu ada fundamental kualitatif, yang tadi ada relevan, factful representation, kemudian ada ingredients of fundamental kualitatif tadi yang dipecah menjadi 3, relevansi itu dipecah menjadi 3, factfulness representatif dipecah menjadi 3 tadi, kemudian ada enhancing kualitatif ya. Enhancing, kalau di sini penjelasannya enhancing qualities, artinya kualitatif laporan karakteristik laporan keuangan itu ada tambahan selain tadi relevansi dan factful representation, ini juga ada tambahan comparability, variability, timelines, dan understandability. Nah, oke, bagaimana sih itu penjelasannya untuk masing-masing kita akan bahas secara detail pada pertemuan kali ini. Oke, yang pertama saya akan bahas satu-satu ya. Nah ini, kalau kita lihat segitiga yang ada di layar, ini supaya kita mudah untuk menghafalkan. Kalau saya dulu mengajar mahasiswa S1, saya mewajibkan mahasiswa saya untuk menghafalkan ini di luar kepala ya. Nah, dari objektifnya apa, laporan keuangan itu, kualitatif karakteristiknya bagaimana, elemen dari laporan keuangan itu apa, di second levelnya, kemudian di third levelnya itu mahasiswa harus bisa mengetahui bagaimana recognition, measurement, disclosure konsepnya, tapi dia harus menguasai asumsinya apa aja, prinsip-prinsip dari laporan keuangan itu apa aja, dan constraint dari laporan keuangan itu apa aja. Nah, ini harus di luar kepala. Apalagi nanti kalau misalnya Bapak Ibu mau melanjutkan di jenjang pendidikan doktor ya. Nah, kalau yang S2 ini, kenapa ini harus dijelaskan? Karena
pada akhirnya nanti Bapak Ibu akan publikasi, dan di mana di publikasi itu ada juga dasar teoritisnya. Nah, ini bisa diambil menjadi part of atau bagian dari penelitian yang mungkin Mas dan Mbak atau Bapak Ibu di sini yang diambil. Oke, tadi objektif sudah, kita langsung aja ke kualitatif karakteristik. Nah, tadi kualitatif karakteristik di sini dibagi menjadi ada relevansi, factual representation, dan enhancing qualities. Nah, kalau relevansi itu apa sih tadi? Oh, harus berunsur predictive value. Oh, harus mempunyai confirmative value. Oh, harus mempunyai materiality. Nah, sekarang kita bahas satu-satu dulu, Bapak. Nah, kalau factful representation tadi ada completeness, narrowity, free from error. Kalau enhancing tadi comparability, variability, timeline, understandability. Nah, ini kita bahas satu-satu. Fundamental qualities, kita akan menuju ke relevansi dulu. Menurut Bapak Ibu nih, saya mau nanya dulu. Yang dinamakan relevan itu apa sih Bapak Ibu? Laporan keuangan dikatakan relevan itu yang bagaimana? Saya nanya dulu sama Mas Mbak. Oh ya, saya boleh nggak semua pada open kamera? Supaya saya nggak ngomong sama patung ya. Bisa nggak nih? Nggak apa-apa, nggak apa-apa. It's okay, nggak ada masalah. Iya, silakan open kamera. Soalnya kalau saya tidak open kamera, saya kayak bicara sama patung gitu ya. Oke, baik. Silakan open kamera dulu semuanya. Jadi enak nih ngobrolnya. Ya, sebenarnya tadinya saya mau offline hari ini, tapi tadi ternyata saya itu meeting sampai jam 6 baru selesai. Wah, kayaknya nggak nyanda nih kalau di offline kan gitu ya. Akhirnya ya online lagi, nanti pas pelajaran aja ya kita yang ketemu ya. Bapak Ibu tanggal 16, 17 saya ngajar kok. Gitu. Baik. Ada yang online lagi Pak Imam di perjalanan juga ini Pak Imam? Iya Bu, ini ke Semarang ya. Oh, ke Semarang Pak. Mampir aja Pak ini. ke Semarang. Ya, baik. Baik. Ada lagi yang online? Silahkan. Tolong online dulu ya. Kok online? Open kamera. Nggak apa-apa, belum mandi juga nggak apa-apa. Sama, saya juga belum mandi. Habis pulang. Ya, oke, sama, nggak apa-apa. Yuk, siapa Mas David? Silahkan. Semuanya udah open kamera. Mbak Rizka Oktama. Ya, oke. Baik, kalau open kamera, nggak apa-apa, nyambi makan juga nggak apa-apa, nggak ada masalah. It's okay. Ya, di rumah nyambi makan, minum juga nggak apa-apa. It's okay. Baik, karena udah open kamera semua, saya teruskan ya. Nah, sekarang saya mau nanya nih, kalau dinamakan relevan laporan keuangan itu yang bagaimana sih yang dikatakan relevan? Ini saya nanya dulu kepada yang ada di sini. Saya mau nanya relevan itu, yang dinamakan relevan itu yang bagaimana? Supaya saya bisa tahu pemahamannya sampai seberapa. Oh, laporan keuangan dikatakan relevan. Oh, itu relevan dengan ini gitu. Kira-kira apa? Boleh. Jawab siapa ini ya? Jawab siapa ini? Mas Adam. Ya, silakan Mas Adam. Nggak apa-apa. It's okay. Oke, baik. Ada lagi? Tadi Mas Adam gimana Mas? Intinya laporan keuangan itu harus memberi manfaat gitu ya? Gimana Mas Adam tadi? Halo? Kok kok mandek? Halo Mas Adam? Oh ya, gimana tadi?
Oke, jadi intinya kenapa dikatakan relevan itu, intinya kalau, oh laporan ini ternyata relevan, maksud yang relevan di sini adalah bahwa laporan keuangan itu ada, dirancang, itu memudahkan atau memberi hasil yang diinginkan oleh pemakai laporan keuangan. Jadi, itu memudahkan, memberikan hasil yang diinginkan, memang seperti yang diinginkan oleh pengguna laporan keuangan. Nah, itu baru yang dinamakan relevan. Ya. Dirancang itu untuk memudahkan pengguna yang membaca gitu. Yaitu akan berguna, akan memberi hasil yang ingin berguna bagi pembaca laporan keuangan, itu yang dinamakan relevan. Ya, hampir sama dengan tadi. Itu yang dinamakan. Nah, di sini relevan di sini dibagi menjadi 3. Tadi yang namanya predictive value. Nah, sekarang yang dinamakan predictive value itu apa sebetulnya gitu ya. Predictive value itu artinya yang dihasilkan harus dapat membantu pemakai laporan keuangan dalam meningkatkan kemungkinan peramalan dengan benar. Jadi meramalkannya itu bisa tepat gitu ya. Meramalkannya predictive value, prediksi, meramalkannya bisa dengan tepat hasilnya baik dari hasil masa lalu maupun masa sekarang gitu ya. Jadi prediksinya itu menggunakan data histori masa lalu juga masa sekarang. Jadi dengan data histori masa lalu dan masa sekarang itu dapat meramalkan atau memprediksi dengan hasil yang benar gitu. Prediksinya tepat gitu. Namanya predictive value. Jadi informasi yang dihasilkan dapat membantu pemakai dalam meningkatkan ketepatan peramalan prediksi dengan hasil yang benar didasarkan kejadian masa lalu dan juga kejadian yang sekarang. Dan jadi informasi tersebut menyediakan prediksi objek atau kejadian masa yang akan datang. Jadi bisa digunakan sebagai prediksi di masa yang akan datang dengan tepat gitu ya. Ceritanya gitu. Jadi laporan keuangan itu ternyata harus relevan. Relevan itu apa? Tadi mengandung 3 unsur. Yang pertama, supaya bisa berguna, bisa bermanfaat, bisa sesuai dengan yang diinginkan, itu harus bagaimana? Harus ada 3 tadi, predictive value, confirmatory value, sama materiality. Nah, yang dinamakan predictive value itu bila informasi yang dihasilkan harus dapat digunakan untuk membantu memprediksi dengan benar, memprediksi ke depan masa yang akan datang dengan benar. Dilihat dari apa? Dari data yang masa lalu maupun masa sekarang. Sehingga informasi itu menyediakan prediksi kejadian yang masa akan datang secara tepat. Makanya laporan keuangan itu gunanya dinamakan relevan itu salah satunya ada unsur predictive value, nilai prediksi. Gitu ya. Nah, yang kedua, selain prediksi value itu harus memiliki nilai apa? Confirmatory value. Maksudnya apa sih confirmatory value? Confirmatory value atau feedback ya, feedback value. Artinya informasi yang dihasilkan itu harus dapat digunakan untuk mengoreksi harapan-harapan sebelumnya. Atau informasi dari hasil suatu keputusan seringkali merupakan input dalam pengambilan keputusan berikutnya. Jadi feedback value, umpan balik, mengkonfirmasi, nilai konfirmasi. Informasi yang dihasilkan harus dapat digunakan untuk mengoreksi harapan-harapan sebelumnya. Atau informasi dari hasil keputusan seringkali merupakan input dari pengambilan keputusan sebelumnya, berikutnya, ya. Jadi hasil yang ada sekarang ini bisa digunakan untuk menjadi dasar atau input untuk mengambil keputusan berikutnya. Itu namanya feedback value atau konfirmasi value. Jadi laporan keuangan itu harus mempunyai nilai confirmatory value, maksudnya bisa menjadi input untuk pengambilan keputusan berikutnya. Oh, dulu itu pernah diambil keputusan seperti ini.
jadi sebagai dasar keputusan yang sekarang ini untuk mengambil keputusan berikutnya. Nah, itu ada wujud namanya nilai konfirmasi. Ya, confirmatory value. Ya. Maksudnya begitu. Jadi konfirmasi value itu bisa untuk sebagai dasar, bisa untuk mengoreksi ya informasi laporan keuangan yang akan diputuskan berikutnya gitu. Nah, kalau yang dikatakan relevan yang ketiga yaitu materiality. Maksudnya apa? Kalau dikatakan relevan materialitas. Nah, ini kalau materialitas gimana ini? Dikatakan relevan, laporan keuangan itu harus materialitas. Materialitas artinya apa? Material. Oh, laporan keuangan itu tidak material. Oh, laporan keuangan ini nilainya material. Dikatakan material sama tidak material itu maksudnya gimana? Coba. Ngerti nggak? Oh, ini sangat material nilainya. Oh, ini bagi saya 1 juta tidak material. Oh, 5 juta itu sangat material. Misalnya begitu ya. Nah, sekarang kalau dikatakan laporan keuangan itu mempunyai nilai material itu maksudnya gimana? Tolak ukur suatu angka itu dikatakan material sama tidak material itu apa sih sebetulnya? Nah, ini orang akuntan harus tahu nih. Kok ini bisa dikatakan material? Itu tidak bisa kan katakan material. 1 juta menurut Mas David material apa enggak? 1 juta. Tergantung Ibu, 1 juta dari total berapa Ibu? Kalau 1 juta gitu, dari total 1,5 material. Tapi kalau 1 juta dari total dari 1,5 juta material. Material Ibu. Terus? Kalau 1 juta dari 50 juta ya enggak bisa material. 1 juta 50 juta tidak material gitu ya. So, Mas David sudah bisa ngomong begitu. So, materialitas itu apa? Tadi Mas David ngomong 1 juta dari 1,5 juta itu material, gitu ya. 1 juta dari 50 juta itu tidak material. Nah, katanya gitu. Mas David sudah bisa ngomong kayak gitu tuh. So, artinya kalau angka itu dikatakan material sama tidak material, maksudnya gimana? Ada orang nanya nih, gimana? Mungkin menurut saya angka yang berpengaruh Ibu dalam besarnya nominalnya itu Ibu. Berpengaruh terhadap apa? Kira-kira? Terhadap suatu transaksi itu Bu. Berpengaruh terhadap suatu transaksi. Misal piutang ya nominal itu pengaruh nggak sih kalau semisal kita cari seperti itu Bu? Gitu, oke. Baik. Jadi material sama tidak material, dikatakan material sama tidak material itu sebetulnya di laporan keuangan itu hanya informasi yang bersifat material aja yang disajikan dalam statement keuangan. Pada prinsipnya seorang akuntan tuh hanya laporan keuangan yang bersifat material saja yang disajikan di statement keuangan, financial statement ya, atau laporan keuangan. Artinya, suatu informasi dianggap material apabila informasi tersebut tidak disajikan, bila informasi tersebut tidak disajikan gitu ya, itu akan menimbulkan kesalahan atau menyesatkan dalam penyajian laporan keuangan tersebut atau misstatement. Itu dinamakan material. Jadi misalnya angka itu dihilangkan, angka itu tidak ada, itu akan menyesatkan, menimbulkan kesalahan atau menyesatkan dalam penyajian laporan keuangan. Itu baru dikatakan material. Ya. Jadi misalnya ada salah satu komponen biaya atau salah satu komponen akun angka tersebut di hidden, pengguna laporan keuangan itu akan menyesatkan pengguna laporan keuangan tersebut membacanya apabila itu dihilangkan, tidak ada. Itu baru dinyatakan material. Kalau misalnya itu dikatakan imaterial atau tidak material, ada atau tidak
di laporan keuangan itu tampil atau tidak di laporan keuangan itu tidak akan berpengaruh terhadap pengguna laporan keuangan, tidak menyesatkan, tidak berpengaruh sehingga tidak menyesatkan pengguna laporan keuangan. Tapi apabila misalnya nih labanya seharusnya 200 juta, yang ditampilkan di situ hanya 100 juta. Nah, laba 200 juta sama yang harusnya 200 juta ditampilkan 100 juta, itu bagi pengguna laporan keuangan, karena komponen semua laporan keuangan penting ya, tapi ada komponen yang sangat diperhatikan dalam berinvestasi pengguna laporan keuangan. Salah satunya adalah yang paling sering dilihat adalah berapa sih untungnya, berapa labanya. Kalau komponen penting itu di hidden, misalnya dalam triliun, kemudian nolnya di hidden, sehingga kita bacanya dalam juta, sehingga pembaca laporan keuangan menjadi misunderstanding, misstatement, itu akan menyesatkan pembaca laporan keuangan. Misalnya ada piutang tidak tertagih, ada piutang tidak tertagih, kemudian ada hutang yang harusnya besar juga di hidden. Nah, itu menjadi misunderstanding bagi pengguna laporan keuangan juga. Nah, jadi yang dikatakan material di sini, apabila angka itu tidak tampil, ya, apabila informasi tersebut, ya informasi lah, ngomongnya informasi, kan informasi macam-macam ya dalam laporan keuangan gitu ya. Ya, akun-akun yang ada di laporan keuangan itu namanya informasi laporan keuangan. Apabila informasi tersebut tidak disajikan, maka akan menimbulkan kesalahan atau menyesatkan dalam penyajian laporan keuangan tersebut atau misstatement. Nah, ini harus dipahami dulu yang dikatakan material seperti itu. Makanya tadi Mas David tadi ada ngomong ada pembanding ya, 1 juta material, 1 juta dibandingkan 1,5 juta dikatakan tidak material gitu ya. Kalau 1 juta dibanding 1 juta dengan 1,5 juta itu 1 juta dianggap material gitu ya. Kalau 1 juta dibanding 50 juta dianggap tidak material gitu ya Mas David ya. Nah, itu dia membandingkannya dalam dalam kategori kuantitinya, kuantiti perbandingan. Tapi kalau kita bicara dalam laporan keuangan, itu kita melihat apakah laporan keuangan itu tersedia di hidden atau diungkap di disclosure atau di hidden, gitu ya. Konsepnya begitu, gitu ya Mas David ya. Jadi ini perlu dipahami dulu. Kita melihatnya dalam kategori bahwa apakah laporan keuangan itu diungkapkan atau tidak diungkapkan, di hidden atau di disclosure, diungkapkan, diperlihatkan gitu ya. Itu sebagai tolak ukur materialitas. Oke, itu tadi dinamakan relevan. Dari relevansi ini ada yang mau ditanyakan dulu. Jadi ada 3, predictive value, confirmatory value, sama materiality. Nah, tadi udah dijelaskan sama Bu ini, tiga komponen itu predictive value, confirmatory value, sama materiality. Oke, kita menuju ke faithful representation. Nah, faithful representation itu ada 3 juga di sini. Ada completeness, neutrality, sama free from error. Nah, oke, saya kan saya coba dulu. Nah, ini saya akan coba bahas satu-satu ya. Apa yang dinamakan relevan tadi udah ya. To be relevant, accounting information must be capable of making a difference in a decision, akan membuat beda dalam pengambilan keputusan. Informasi akuntansi harus dapat memberikan harus dapat memberikan apabila ada keputusan yang berbeda, memberikan manfaat maksudnya ya. Kemudian ini ada 3, predictive, confirmatory, sama materiality. Oke, saya menuju ke yang dinamakan predictive itu apa? Tadi sudah. Financial information has predictive value if it has value as an input to predictive process used by investor to from their own expectation about the future. Tadi udah ya predictive. Terus confirmatory value itu apa? Relevant information also help user confirm or correct prior expectation. Ya tadi ya,
keputusan yang sudah ada sekarang bisa digunakan untuk masukkan di keputusan mendatang atau keputusan berikutnya. Kemudian yang materiality tadi, information is material if omitting it or misstating it could influence decision that user make on the basis on the report financial information. Oke, dikatakan material tadi apa? Oke, sekarang faithful representation. Nah, kalau faithful representation ini ada 3. Yang pertama, faithful representation itu apa? Means that the number and description match what really excited or happen. Match antara apa yang sudah terjadi dan yang ada gitu ya. Means that the number, jumlah dan description dan deskripsinya itu match sama dengan apa yang sebenarnya terjadi ya. Oke. Nah, ini completeness. Yang dinamakan completeness itu apa sih? Completeness means that all the information that is necessary for faithful representation is provided. Maksudnya apa ini? Ada yang paham nggak? Yang dinamakan completeness itu apa? Kalau di sini means that all the information that is necessary for faithful representation is provided. Maksudnya apa tuh? Yang dinamakan faithful representation itu harus completeness. Katanya gitu. Completeness itu apa ya? Complete. Complete apanya maksudnya gitu. Intinya apa ini? Kalau representation faithfulness tadi kan informasi yang disajikan harus menggambarkan keadaan yang sebenarnya, memiliki tingkat kewajaran yang cukup tinggi. Kalau representation faithfulness itu tadi kayak gitu. Jadi, informasi yang disajikan harus menggambarkan keadaan yang sebenarnya dan memiliki tingkat kewajaran yang cukup tinggi. Nah, sekarang completeness. Kok harus komplit itu maksudnya gimana? Kan tadi kalau representation faithfulness harus menyajikan menggambarkan keadaan yang sebenarnya. Keadaan yang sebenarnya. Tingkat kewajaran yang cukup tinggi. Nah, untuk memenuhi tingkat kewajaran yang cukup tinggi, keadaan yang sebenarnya itu harus memenuhi kriteria completeness. Completeness itu apa maksudnya? Komplit. Apanya yang komplit? Apanya yang komplit kira-kira? Ada yang tahu nggak? Komplit artinya apa? Nanti habis komplit, itu ada netral, free from error. All complete means that all information that is necessary for faithful representation is provided. Artinya apa? Semua informasi yang dibutuhkan untuk faithful representation apa? Faithful representation apa? Artinya apa? Faithful representation. Apa yang dapat dipercaya? Faithful representation itu artinya apa sih sebetulnya? Faithful representation. Ya, faithful representation adalah representasi yang benar itu yang harus disediakan, informasi yang diperlukan, yang bisa mewakili penggambaran dari laporan keuangan tersebut, ya harus disediakan. Itu komplit. Jadi informasinya itu harus komplit. Informasi keuangannya itu yang diperlukan itu harus lengkap gitu ya, sehingga dapat menggambarkan, merepresentasikan keadaan yang sebenarnya dari laporan keuangan itu harus disediakan. Intinya komplit itu kayak gitu ya. Complete means that all the information that is necessary for faithful representation is provided, tersedia. Ya, intinya semua unsur laporan, informasi laporan keuangan yang diperlukan itu harus merepresentasi atau mewakilkan, bisa diwakili ya. Penggambarannya bisa
diwakili itu harus tersedia gitu ya. Intinya komplit itu di situ. Jadi tidak boleh ada yang dikurangi, tidak boleh ada yang ditutupi, semua harus di-disclosure, harus diungkapkan secara komplit. Nah, yang kedua ada neutrality. Maksudnya neutrality apa? Neutrality means that a company cannot select information to favor one set of interested parties over another. Maksudnya apa tuh? Netral. Jadi yang dinamakan netral itu, aku tidak memihak kanan dan kiri, itu netral. Nah, kalau dalam laporan keuangan netral itu gimana? Aku netral nih, aku nggak memihak partai PDI sama partai Golkar misalnya gitu. Berarti aku apa? Netral. Kalau dalam laporan keuangan netral itu maksudnya gimana? Neutrality, netral. Laporan keuangan itu harus netral. Gitu. Untuk representation factfulness tadi biar bisa wajar, biar bisa mencerminkan keadaan yang sebenarnya, laporan keuangan itu harus netral gitu kan. Netral tuh artinya apa tuh? Kira-kira apa nih? Laporan keuangan tadi objektifnya kan untuk pemakai laporan keuangan kan ya? Ya kan? Nah, kalau netral itu berarti biar netral, kan ujung-ujungnya ke pemakai ya. Biar netral itu berarti apa dikatakan netral itu? Saya jawab, Bu. Baik, silakan. Itu laporan keuangan yang netral, itulah informasi yang disajikan itu tidak dipengaruhi oleh satu pihak atau pihak lainnya gitu, Bu. Oke, benar. Jadi laporan keuangan itu dikatakan netral, itu artinya ya tidak ditujukan untuk memenuhi kebutuhan pemakai tertentu, melainkan bisa general purpose, bisa untuk tujuan untuk orang banyak. Jadi general report for general purpose, artinya begitu. Jadi tidak, laporan keuangan ini disajikan untuk satu pihak aja, kepentingan satu pihak aja, pihak tertentu aja, gitu ya. Tapi untuk kepentingan semua pihak, itu namanya netral, gitu. Jadi kita pendekatannya ke pemakainya. Jadi bahwa laporan keuangan itu tidak ada untuk kepentingan tertentu saja, untuk kepentingan tujuan tertentu saja, tetapi laporan keuangan itu dikatakan netral jika informasi yang disajikan tidak memihak, artinya tidak ditujukan untuk memenuhi kebutuhan pemakai tertentu. Jadi ditujukan untuk kepentingan semua pihak. General report for general purpose gitu ya. Itu yang dikatakan netral. Ya, baik. Kayaknya simpel tapi ternyata perlu pemahaman yang lebih dalam gitu ya. Nah, sekarang yang dinamakan factful representation biar dikatakan wajar ya, biar dikatakan bisa mencerminkan laporan keuangan itu mencerminkan keadaan yang sebenarnya, itu ada kategori yang ketiga yaitu free from error. Yang dinamakan free from error itu apa sih? Nah, free from error, an information item that is free from error will be a more accurate or faithful representation of a financial item. Jadi harus lebih akurat. Laporan keuangan itu harus free from error, bebas dari kesalahan, dan lebih akurat. Ininya begitu. Oke, baik. Ini tadi kita sudah mempelajari the fundamental kualitatif ya dari financial reporting, ada factful representation, dan juga ada relevansi. Nah, sekarang yang ketiga, kita akan bicara mengenai selain fundamental kualitatif, kita akan menuju ke enhancing kualitatif. Jadi ternyata kualitas laporan keuangan itu ada enhancing kualitatif tambahannya itu apa aja sih? Nah, ini ada comparability, variability, timelines, understandable. Yang dimaksud dengan enhance kualitatif tadi apa aja. Nah, yang relevan tadi ini, factful representation itu ini. Nah, yang enhance kualitatif itu bisa dicerminkan menjadi 4 aspek. Yang pertama adalah
comparability, variability, timeline, sama understandability. Nah, yang dinamakan comparability itu apa? Information that is measured and report in a similar manner for different companies is considered comparable. Maksudnya apa dalam kata comparability di sini? Information that is measured and report in a similar manner for different companies is considered comparable. Maksudnya apa? Ini kata comparability itu maksudnya apa? Compare. I cannot compare with you. Saya tidak bisa dibandingkan dengan kamu. Oh, saya bisa dibandingkan dengan dia. Nah, yang dimaksud comparability dapat diperbandingkan di laporan keuangan itu apa ya kira-kira ya? Informasi, kaitannya sama informasi laporan keuangan. Ini bisa dibandingkan tuh maksudnya apa ya? Misalnya nih, perusahaan Sido muncul, itu perusahaan jamu ya, dibandingkan dengan perusahaan gas. Bisa di-compare nggak kira-kira, Bapak Ibu, Mas? Enggak, Bu. Enggak, oke. Berarti kita udah mulai pendekatan ya, comparability itu apa ya? Katanya enggak. Oke, saya keep dulu. Kemudian, BBRI, Bank Rakyat Indonesia, dibandingkan dengan BCA. Itu laporan keuangannya bisa di-comparable apa enggak? Bisa. Bisa itu sejenis. Nah, oke. Sekarang, misalnya nih, perusahaan Sido muncul, ya, dibandingkan dengan Kimia Farma, bisa nggak tuh? Bisa, Bu. Bisa. Dari situ bisa nggak ngambil kesimpulan comparability laporan keuangan itu dikatakan, informasi laporan keuangan itu dikatakan comparability itu yang bagaimana? Pernah dengar nggak kata-kata apple to apple? Apple to apple. Itu artinya apa? Artinya? Oke, sebanding. Oke, mendekati lagi, dapat dibandingkan ya. Kamu kalau bandingkan tuh yang harus apple to apple. Jangan apple to pisang misalnya gitu ya. Nah, oke, dari Sejenis, situ. Bu. Kenapa, Pak? Gimana, Pak Imam? Usaha yang sejenis. Usaha yang sejenis. Oke, karena saya nyontohin yang usaha tadi, jadi yang nganunya usaha yang sejenis ya. Oke, nggak salah sih kalau kesimpulannya begitu. Tapi sebenarnya kalau tadi apple to apple gitu, berarti harus bagaimana? Nggak hanya usaha sejenis, berarti artinya apa? Kalau saya bilang, kalau membandingkan ya apple to apple, nah, artinya apa? Apple to apple, kalau bandingkan. Jadi kalau apel dibandingkan sama pisang itu, nggak, sebanding nggak? Tidak, oke, baik. Nah, kalau saya tadi nyontoin perusahaan, kesimpulannya sejenis ya. Kalau saya nyontoin buah, apel sama pisang, kesimpulannya kenapa? Tidak apa, tidak seapa. Jadi apa nih kesimpulannya? Comparability artinya apa? Kalau dalam akuntansi kan, tadi kita sudah bicara bagaimana recognize, bagaimana measurement, bagaimana recognize, measurement, disclosure, gitu-gitulah. Nah, kalau di akuntansi bisa dibandingkan tuh maksudnya bandingkan apanya? Informasi laporan keuangannya itu yang dibandingkan apanya gitu loh. Kalau jasa sama jasa, oke. Laporan keuangannya bisa dibandingkan. Karena sejenis, oke. Tapi apanya yang dibandingkan? Gitu. Bandingannya apanya? Gitu. Tahunnya, Bu. Mungkin Bu, marginnya juga bisa dibandingkan, Bu. Marginnya, oke, margin, kata margin itu berarti kalau kaitannya sama di akuntansi itu masuk kategori apa? Laba, margin, oke, kaitannya sama angka, materialitasnya, itu kalau masuk apanya? Oke, margin, saya tangkap dulu. Kita sepele tapi ternyata, kita harus lebih banyak konsep ininya harus matang gitu ya. Apa, dapat diperbandingkan dengan periode sebelumnya,
Bu. Dapat dibandingkan dengan periode sebelumnya. Oke, saya tampung. Saya Bisa tambah saya jawab, lagi. Bu? Boleh, silahkan. Di sektor bisnisnya, Bu. Sektor bisnisnya, oke, saya Iya. tampung. Sebetulnya inti dari semua itu apa sih sebetulnya gitu ya? Oke, next. Ada lagi nggak? Ini kalau di apa saya bawa coklat atau bawa apa hadiah, bisa nggak keambil ini? Ayo, silakan. Ada lagi? Oke, baik. Saya jawab aja ya. Jadi yang namanya dibandingkan, ya, Bapak Ibu, Mas dan Mbak, laporan informasi laporan keuangan itu ya kalau disajikan harus dapat dibandingkan dalam akuntansi itu maksudnya suatu informasi baru dapat dibandingkan apabila menggunakan metode pengukuran dan prosedur akuntansi yang sama. Kenapa tadi saya mencontohkan jasa dengan jasa? Karena pasti ngukur sama prosedur akuntansinya pasti sama. Laporan keuangan perusahaan jasa kalau dibandingkan dengan laporan keuangan perusahaan jasa pasti sama. Laporan perusahaan manufaktur dibandingkan dengan laporan keuangan perusahaan dagang, pasti pengukurannya berbeda, kemudian prosedur akuntansinya juga berbeda. Benar nggak Bapak Ibu, Mas Mbak? Benar nggak? Betul, Bu. Kalau di manufaktur pasti ada barang dalam proses, bahan mentah, ya, barang jadi, gitu ya. Baru barang setengah jadi. Tapi kalau perusahaan jasa kan nggak ada proses produksinya. Nah, itu nggak bisa dibandingkan. Karena apa? Kita melihat metode mengukurnya gimana, prosedur akuntansinya gimana, apakah sama atau tidak. Itu yang namanya dapat dibandingkan itu. Gitu. Jadi, menggunakan metode pengukuran dan prosedur akuntansi yang sama, yang harus dijadikan pay attention itu. Metode pengukurannya dan prosedur akuntansinya itu harus sama. Jadi kalau mau membandingkan tuh memang harus apple to apple. Karena apa? Oh, dia menggunakan metode pengukuran yang sama dan juga prosedur akuntansi yang sama. Sehingga tujuan uniformity dapat dicapai gitu ya. Ciri comparability di dalamnya ada terkandung namanya konsistensi gitu ya. Karena tujuan dari konsistensi adalah dapat dibandingkan atau comparability. Itu sebetulnya prosedur sama pengukuran dan prosedurnya harus sama. Prosedur dan pengukuran. Metode pengukuran sama prosedur akuntansinya harus sama. Itu namanya comparability. Gitu. Bisa dimengerti nggih Bapak Ibu dan Mas Mbak? Ya gitu. Intinya itu. Jadi kalau yang tadi jenis dan ini karakteristik yang mengikuti aja. Tapi sebetulnya konsepnya adalah bisa dibandingkan itu kalau metode pengukurannya sama prosedur akuntansinya sama gitu ya. Oke, baik, saya akan menuju ke berikutnya. Selain comparability ada variability. Nah, yang dinamakan variability itu apa sih? Variability. Nah, variability occurs when independent measures using the same methods obtain similar result. Using the same method obtain similar result. Menggunakan metode yang sama dan berisi hasil yang mirip. Variability itu. Variability terjadi ketika pengukuran secara independen menggunakan metode yang sama, berisi hasil yang mirip. Maksudnya gimana nih, Bapak, Ibu, Mas, Mbak? Variability. Paham nggak dengan definisi ini? Paham, Bu. Paham ya? Ya. Artinya gimana kalau dalam bahasa gampangannya? Kalau bahasa gampangnya, Bu, kalau saya yang melakukan pengecekan, hasilnya sama dengan yang dicatatkan. Kalau Ibu contohnya yang melakukan pengecekan juga, ya hasilnya tetap itu juga, Bu. Dengan siapapun yang melakukan pengecekan, hasilnya tetap sama gitu, Bu. Oke, berarti dapat diuji kebenarannya. Hasilnya kan sama terus, diperiksa secara independen, kebenarannya informasi tersebut ya hasilnya
konsisten sama gitu ya. Iya. Diuji, informasi tersebut diuji kebenarannya. Oke, itu namanya variability. Ini bahasa gampangnya begitu. Oke, yang terakhir yaitu yang ketiga ya, timelines. Nah, yang dimaksud timelines itu apa sih? Timelines. Nah, timelines means having information available to decision maker before it loses its capacity to influence decision. Maksudnya apa nih? Timelines mean having information available to decision maker before it loses its capacity to influence decisions. Maksudnya apa nih? Timelines. Timelines. Maksudnya apa tuh? Timelines. Artinya, informasi harus disajikan tepat waktu sesuai kebutuhan pada saat pengambilan keputusan. Informasi tersebut harus siap digunakan oleh pemakainya sebelum kehilangan manfaatnya karena dapat mengambil keputusan. Jadi timeline tepat waktu. Pada saat kita membutuhkan informasi tersebut itu harus tepat waktu. Butuhnya informasi sekarang dikasihnya besok-besok. Padahal ngambil keputusannya sekarang. Jadi kalau misalnya butuh informasinya sekarang tidak tepat waktu, tidak tersedia tepat waktu, padahal saya membutuhkan sekarang, baru disajikan seminggu kemudian, padahal itu untuk mengambil keputusan sekarang, berarti itu sudah nggak timelines lagi informasi keuangannya. Jadi yang dinamakan timelines itu pada saat kita butuhkan pada saat ini, informasi keuangan itu tersedia dan bisa digunakan untuk mengambil keputusan. Tapi pada saat kita butuhnya sekarang, disediakan laporan keuangan itu baru jadi seminggu kemudian, sudah tidak timelines lagi, karena sudah expired, sudah tidak bisa digunakan untuk mengambil keputusan pada saatnya, pada waktu dibutuhkan gitu. Jadi timelines itu seperti itu. Harus tersedia pada saat kita butuh. Misalnya pada saat ini ya minta laporan keuangannya ya harus tersedia untuk mengambil keputusan saat ini. Mintanya sekarang baru disediakan seminggu kemudian. Sudah tidak bisa dinamakan timelines lagi karena sudah tidak bermanfaat untuk pengambilan keputusan. Itu nggih. Oke, baik. Yang berikutnya ada juga yang namanya understandability. Apa sih yang dimaksud understandability? Understandability is the quality of information that lets reasonably inform user see its significance. Maksudnya apa nih? Understandability. Understandability itu apa sih? Dapat Mudah dimengerti ya. dipahami, Bu. Ya, dapat dimengerti, mudah dipahami. Maksudnya gimana itu? Ya gampang lah, pokoknya asal pemakai laporan keuangan itu bisa mengerti isi dari laporan keuangan itu dan akhirnya bisa digunakan bermanfaat untuk pengambilan keputusan, itu berarti artinya sudah bisa dimengerti laporan keuangan itu, gitu ya. Understandability. Oke, baik, saya akan menuju ke next berikutnya. Nah, ini adalah ringkasan dari materi yang kemarin sama sekarang yang sudah kita pelajari. Kita sudah mempelajari objektif, tujuan dari laporan keuangan, kualitatif karakteristik. Nah, kita tadi bicara kualitatif karakteristik sudah tiga-tiganya ya. Ada fundamental kualitatif sama enhancing kualitatif. Nah, kalau yang fundamental kualitatif ini terbagi menjadi relevansi, faithful representation. Relevansi dibagi menjadi predictive value, confirmatory value sama materiality. Kalau faithful representation itu syaratnya ada completeness, neutrality, free from error. Kalau enhanced qualitative tadi ya laporan keuangan itu harus bisa comparability, harus bisa verifiability, harus bisa timelines, harus understandability. Nah, sekarang kalau yang elemen laporan keuangan ini ada asset, liability, equity, income, expenses. Nah, kalau yang ini udah biasa ya. Karena ini adalah yang kita hadapi sehari-hari, aset. Berarti ada di laporan posisi keuangan. Liability juga, equity juga. Income, expense ada di posisi laba rugi.
yang dinamakan aset. A reserve controlled by the entity as a result of past event and from which a future economic benefit are expected to flow to the entity, ya. Ini yang dinamakan aset. Kemudian liability. What is the liability? A present obligation of the entity arising from the past event, the settlement of which is expected to result in an outflow from the entity of resource embodying economic benefit. Oke, yang ketiga modal. What is the equity? The residual interest in the asset of the entity after deducting all its liability. Yang namanya modal, residual interested in the asset of the entity after deducting all its liability. Aset kurangi sisi liability, ketemu modal, ya. Kemudian income. Increase in economic benefit during the accounting period in the form of inflow or enhancement of asset or decreases of liability that result in increasing in equity other than those relating to contribution from equity participant. Ya, ini yang namanya pendapatan. Kemudian expend, biaya. Nah, ini ada exercise nih, kita latihan ya. Ini ada latihan nih. Ini ada basic elemen yang mungkin bisa buat latihan Mas dan Mbak di sini, Bapak Ibu. Nah, saya mau nanya nih. Tadi kan kita udah belajar kualitatif karakteristik. Nah, ini ada relevansi, faithful representation, predictive value, confirmatory value, neutrality, materiality, timeless, variability, understandability, comparability. Nah, ini ada soal ABCD, ya. Ini Bapak Ibu dan Mas Mbak ada soal ABCD. Nah, ini perintahnya adalah identify the qualitative characteristic to be used given the information provided. Jadi di sini ABCD ini ada informasi kualitatif nih di sini nih. Nah, tolong matchingkan dengan yang di sebelah kanan karakteristiknya. Yang di sebelah kiri itu kualitatifnya. Kalau yang di sebelah kanan itu karakteristiknya. Nah, ABCD ini cocok di mana? Itu sebenarnya sudah saya jawab tadi, tapi saya tutupin. Nah, silakan ditebak. Masih nampak, Bu. Comparability. Kenapa? Masih kelihatan. Lihat, Bu. Ya udah, kalau masih kelihatan. Sekarang pertanyaannya saya, kenapa yang A itu jawabannya comparability ya? Karena ada same industry in the same accounting principle, Bu. Artinya kan di perusahaan yang sama dengan prinsip akuntansi yang sama, Bu. Sebentar, yang A ya, kita bahas dulu. Tadi kenapa kok bisa comparability? Karena itu ada in the same industry are using the same accounting principle. Oke, tadi konsepnya comparability tadi bisa dibandingkan kalau menggunakan apa? Prinsip akuntansi yang sama di industri yang sama, Bu. Prinsip akuntansi yang sama, pengukuran yang sama gitu ya. Metode pengukuran yang sama. Oke, kita lihat. Qualitative characteristic being displayed when companies in the same industry are using the same accounting principle. Berarti memakai prinsip akuntansi yang sama. Oke, itu poinnya ya. Oke, baik. Benar, berarti masuk comparability. Sekarang yang nomor 2. Qualitative of information that come from use early expectation. Ini masuk yang mana? Masuk yang mana, Bapak Ibu? Mas Mbak? Quality of information that come from user earlier expectation. Confirmatory value. Kenapa? Ada kata-kata apa kuncinya? Ya, ada kata confirm. User earlier expectation. Confirm ya. Ya, itu masuk confirmatory value. Oke, yang ketiga C. Imperative for providing comparison of a company from period to period. Masuk mana nih? Ada kata-kata from period, comparison of company from period to period.
Ya, betul. Kenapa? Kenapa Pak Khairul? Iya, oke. Ya, benar. Comparability ya. Kemudian yang D, ignore the economic consequence of a standard of rule. Abaikan konsekuensi ekonomi, standar konsekuensi ekonomi atau peraturan. Masuknya mana ini? Netral, Bu. Neutrality. Neutrality, kenapa? Karena mengabaikan konsekuensi ekonomi, Bu, atau aturan yang ada. Kalau dia nggak netral, pasti mengikuti konsekuensi ekonomi atau standar yang ada gitu. Oke. Tadi pemahamannya udah bagus semua ya. Nih. Nah. Ya, betul. Pemahamannya udah bagus semua. Nggak ada yang salah ya. Udah benar semua ya. Oke, kita udah bisa berlatih bagaimana menentukan termasuk confirmatory value, itu termasuk netral, itu termasuk comparability. Oke, next. Kita akan latihan lagi nih. Wah, ini kelihatan nggak nih? Kelihatan. Tapi saya butuh alasannya. Oke, baik. Kita latihan lagi nih. Identify the qualitative characteristics to be used given the information provided. Nah, yang sebelah kiri kualitatif, yang sebelah kanan karakteristik. Nah, kita juga akan belajar. Yang dikatakan relevan itu gimana, factual representation itu gimana, predictive value itu gimana, confirmatory value itu gimana, neutrality itu gimana, materiality itu gimana, timeline itu gimana, understandability gimana, comparability gimana. Oke. Sekarang yang pertama, saya mau nanya, requires, ini yang bocor punya siapa ya? Ada berita, yang bocor punya siapa ya? Oke, baik. Ya, requires a high degree of consensus among individuals on a given measurement. Require a high degree of consensus among individuals on a given measurement. Masuk mana nih kira-kira? Ini. Require a high degree of consensus among individuals on a given measurement. Apa? Verifiability. Iya. Variability. Gimana? Coba diulang. Alasannya? Kenapa? Require a high degree of consensus among individual on a given measurement. Variability. Yang lainnya gimana? Setuju nggak tuh? Yang lainnya setuju nggak tuh? Gimana? Setuju nggak tuh variability? Tadi alasannya apa? Coba diulang lagi. Tadi yang jawab Mas siapa ya? Mbak Mas siapa yang jawab tadi? Mas Adam. Piye Mas tadi? Oke. Oke. Ya. Iya, betul ya. Variability ya jawabannya. Ya, itu ada kata kuncinya. Requires a high degree of consensus
among individuals or a given measurement. Jadi bisa berlaku secara umum bagi semua individu yang memberikan pengukuran. Ya. Tadi yang apa Mas Adam ya tadi ya? Variability ya mau dianu siapa saja ya itu hasilnya sama. Kesimpulannya sama gitu ya. Siapapun yang mau mengukur, siapapun yang menghasilkan kesimpulan pengukurannya itu di mana-mana nanti hasilnya adalah sama. Ya. Laporan keuangannya itu dianalisa oleh siapapun, pengukurannya hasilnya adalah sama, ya, variability. Require a high degree of consensus among individual on a given measurement, ya. Itu oke. Yang kedua sekarang, predictive value is an ingredient of this fundamental quality of information. Ada predictive value. Nah, kira-kira masuk mana nih? Predictive value, nilai prediksi, is an ingredient of this fundamental quality of information. Kira-kira masuk mana? Ada predictive value tadi masuk mana? Predictive value is an ingredient of this fundamental quality of information. Nah, kira-kira masuk mana? Apakah masuk predictive value? Apakah masuk relevance? Apakah masuk variability? Apakah masuk understandability? Apakah masuk comparability? Kalau nggak salah relevance tuh. Kenapa? Kok nggak predictive value aja? Kan ada tulisan predictive value. Itu yang bocor nggak sampai nih ya. Anak saya nih Bu. Anaknya mau belajar itu Mas. Oke. Kenapa kok nggak predictive value aja? Kenapa relevan? Predictive value is an ingredient of this fundamental quality of information. Kata coachnya tuh ada ingredientnya itu. Ingredient ya. Maksudnya apa itu? Ingredient is an ingredient of this fundamental quality of information. Predictive value itu adalah bahan dari kualitas fundamental informasi. Berarti apa? Predictive value itu adalah sebuah bahan dari kualitas fundamental informasi. Artinya masuk di mana? Kalau relevan tadi artinya apa? Kalau relevan tadi artinya apa? Oh, ini relevan. Dikatakan relevan itu harus gimana tadi? Dikatakan relevan itu harus apa tadi? Ada 3 kan? Dikatakan relevan tadi harus apa? Predictive value, terus yang kedua? Oke, yang ketiga? Feedback value Oke. tadi. Feedback value atau predictive value. Kemudian feedback value atau confirmatory value ya. Confirmatory value. Terus apa lagi? Materialitas. Oke, tak buka lagi. Yang dikatakan material tadi apa ya? Jika angka itu Nah, tidak ada. Relevan. Predictive value, confirmatory value, materiality, ya kan? Oke. Yang dikatakan relevan adalah prediksi, mempunyai nilai prediksi, mempunyai nilai konfirmasi, dan material. Nah, tadi juga udah tahu dikatakan material itu kayak apa gitu ya. Oke, back ke sini lagi. Ini ada pernyataan begini. Nah, predictive value is an ingredient of this fundamental quality of information.
Hasna. Predictive Seberapa value baru? adalah bahan dari kualitas Oh, jam 9 fundamental dari informasi. Berarti predictive value itu bagian dari apa? Kalau relevan tadi ada predictive value, ada materiality, ada confirmatory value. Nah, yang F ini jawabannya apa kira-kira? Jawabannya apa kira-kira? Itu merah-merah itu untuk ini aja, memberi petunjuk aja. Apakah relevan? Apakah variability? Apakah materiality? Apakah relevan? Siapa yang jawab ini? Yang relevan? Oh, Mas Adam. Oke, yang lain dulu. Mas Adam relevan. Yang lainnya apa? Kira-kira? Kira-kira apa? Mbak Septi mau jawab. Mbak Septi. Apa Mbak Septi? Oh, ini salah ya. Harusnya ininya ditutup semua ya. Panah-panahnya ya. Kira-kira apa nih? Apakah variability, understandability, comparability, materiality, timelines, atau relevan? Kenapa? Kalau Mas Adam kok relevan kenapa, Mas Adam? Oke. Jawabannya gitu ya, ingredientnya ya. Oke. Yang lainnya? Oke, Mas Catur. Mau jawab apa, Mas Catur? Atau Ayu mau jawab apa? Sama Bu, relevan. Relevan, oke. Siapa lagi? Pak Khairul Naim mau jawab apa ini? Mungkin ya relevan sama Bu, karena itu kan ada yang fundamental itu. Ada yang berbeda nggak? Belum tentu salah loh. Okta mau jawab apa nih, Okta? Relevan juga, Bu. Relevan, oke. Wah, nggak ada yang beda ini. Siapa lagi ya? Nih apa? Mas Alek mau jawab apa, Mas Alek? Tadi udah jawab relevan, Bu. Oh, sudah ya. Orang yang beda iki. Ayo Mas Renaldi mau jawab apa nih? Relevan juga. Saya beda lah, Bu. Apa? Faithful representation, Bu. Karena ada kata ingredients. Faithful representation. Iya, betul, Bu. Faithful representation tadi apa sih? Faithful representation? Faithful representation tadi ada free from error. Oke. Terus apa lagi? Ada 3 kan? Free from error, completeness, sama satu lagi neutrality. Nah, ada nggak kata-kata komponen itu di predictive value is an ingredient of this fundamental quality information? Saya ngambilnya karena ada ingredients-nya, Bu. Jadi ingredient itu bahan. Komponennya, Bu. Komponen gitu ya. Tapi kan faithful representation tadi komponennya 3 itu, completeness, free from error. Ingredient of this fundamental quality of information, Bu. Ingredient of this fundamental quality. Ya udah, saya tampung deh. Oke. Ada lagi Mas Muhammad, coba. Mas Muhammad milih apa? Mas Muhammad Helmi milih apa? Wah, besok nih ujiannya tak giniin asik juga ya. Alasannya apa gitu ya. Wah, puyeng ya. Kalau ini wah bagus juga nih buat bahan ujian ya. Gak usah tak suruh nyebutin triangle-nya, tapi tak buat kayak gini aja, tak suruh nebak-nebakan gitu ya. Anu juga ini tak buat variasi, ada confirmatory value, tak compare dengan predictive value, tak compare lagi, tak match sama faithful representation gitu ya.
ada 3 dalam satu kata itu nanti puyeng namanya. Mau ngambil yang mana ya gitu. Oke. Mas Mawan mau ambil yang mana ini? Nggak usah kencang-kencang, ini nggak ujian kok. Oke. Anu Mas Aris sih. Yo, Mas Aris juga mau ngambil mana? Kalau saya yang materiality, Bu. Materiality. Wah, ini nganu Ya, meneh iki. Materiality karena kenapa? di situ kan an item is not reported, Bu. Jadi ada salah satu item yang tidak dilaporkan, Bu. Yang mana? Yang ini kita masih bicara yang F. Predictive value is an ingredient of this fundamental quality of information. Kita baru bertanya yang nomor 2. Kalau yang prediction value yang relevance, Bu. Relevance. Tetap ya, Oke, tetap relevan. Oke, baik. Oke, jadi jawabannya adalah yang benar relevance ya. Nah, hore tepuk tangan. Tadi yang jawab relevan udah benar. Kenapa? Karena tadi kan kita udah ketahui ya, relevan itu ada 3. Yang pertama ada predictive value, ada confirmatory value, sama materiality. Benar ya? Benar nggak? Tadi kan ada 3. Nah, karena di sini dia bilang predictive value is an ingredient of this fundamental quality of information. Jadi dia mengatakan bahwa predictive value itu adalah bahan atau bagian atau komponen dari kualitas fundamental dari informasi, berarti itu adalah bagian dari relevansi gitu ya. Ciri utamanya ada di ingredient ya. Oke, sekarang yang nomor 3. For qualitative characteristic that enhance both relevance and faithful representation. For qualitative karakteristik, 4 dari karakteristik kualitatif that enhance both relevance and faithful representation. Dua-duanya itu nambah ke dua-duanya, yaitu relevansi dan faithful representation. 4 karakteristik kualitatif yang menambah dua-duanya, yaitu relevan dan faithful representation. Kira-kira yang mana? Kira-kira yang mana? Kira-kira yang mana nih? Dua-duanya. Yang kan tadi ada triangle-nya tuh ya. Triangle-nya terus ada anak panah ke bawah gitu ya. Fundamental, enhance, kualitatif, terus oh ini mencakup dua-duanya. Nah, tak delok ke gambarnya dulu supaya bisa jawab ini ya. Nah, ini sebentar. Nah, ini. Nih, yang mencakup dua-duanya yang mana kira-kira? Kan ini ada relevance, ada faithful representation. Tadi bilang gitu kan? Karakteristik kualitatifnya itu ada relevance dan faithful representation. Tadi bilang gitu ya pernyataannya ya. Ya. Terus yang mencakup dua-duanya ini enhance kualitatif itu yang mana? Yang mencakup dua-duanya ini. Ada di kolom yang keberapa? Enhance, Ada yang ketiga, Ibu. Enhance kualitatif. Ada apa aja di enhance kualitatif? Ada apa? Ada 4, Ibu. Ya, ada comparability, variability, timeless, sama understandability. Oke, kita lihat yang tadi ya. Coba dilihat. Mana tadi ya? Sebentar. Oke. Jadi yang mana dong?
4 qualitative karakteristik, 4 karakteristik kualitatif that enhance, ya ada kata enhance, both relevance and faithful representation. Tadi apa aja tadi? Verifiability, understandability, Bu, sama comparability, Bu. Iya, betul. Yang ini ada variability, understandability, comparability. Tadi satunya apa? Kan ada 4 ya. Satunya apa? Variability, understandability, comparability, sama lali ya. Timeline sih, Bu. Kenapa? Timeline. Timeline gitu. Karena timeless nggak ada, ya udah milihnya yang ada aja. Nah, ini ada timeline. Saya sebentar, bukan ini kayaknya. Nah, ini ada timeline di sini. Ya, timeless, variability, understandability, comparability. Jadi, yang G ini jawabannya ada timeless, variability, understandability, comparability. Gitu ya. Oke, sekarang yang H. An item is not report because its effect on income would not change a decision. Maksudnya yang mana nih? An item is not report because its effect on income would not change a decision. Ada Materiality, Bu. ya, jelas banget. Karena udah ketok, itu anak panahnya udah kelihatan. Enggak sih, Bu. Tapi- Tadi kan ada kata-kata not change a decision itu loh, Bu. Tidak Ya. mempengaruhi pengambilan Betul, keputusan. betul. Karena an item is not report, karena tidak di-report, karena tidak dilaporkan. Karena its effect, pengaruhnya pada pendapatan tidak akan mengubah keputusan. Berarti kalau tidak mengubahkan keputusan, berarti sifatnya ini kita bicara materialitas, gitu ya. Itu. Jadi dikatakan material kalau yang disajikan itu dapat mempengaruhi pengambilan keputusan, menyesatkan. Kalau laporan keuangan itu tidak disajikan, dapat menyesatkan pengambil keputusan pengguna laporan keuangan. Berarti kita bicara materialitas. Kalau kita bicara materialitas, nah itu kita bicara mengenai apakah berpengaruh terhadap pengambilan keputusan, gitu ya. Apakah tidak atau berpengaruh terhadap pengambilan keputusan, gitu. Ya, decision would not change a decision, gitu ya. Berarti bicara materialitas. Oke, kita lanjut. Benar ya, nih ya. Ini kuncinya. Oke, benar semua ya. Oke, next. Nah, sekarang kita bicara mengenai masih sama ya. Sekarang yang I. Neutrality is a key ingredient of this fundamental quality of accounting information. Masuk mana nih? Faithful. Oke. Kenapa? Oke. Sip. Oke, hari ini pada lulus semua, udah apal di luar kepala dari latihan ini ya. Jadi ngapalin. Tadinya malas ngapalin, sekarang sudah di luar kepala. Wah, Bu ini bangga. Ya, oke, sip. Yang kedua, 2 fundamental qualities that make accounting information useful for decision making purpose. Nah, ini masuk mana? 2 fundamental kualitas fundamental that make accounting information dapat membuat pengguna informasi akuntansi untuk tujuan pembuat keputusan. Nah, masuk yang mana kira-kira? 2 fundamental qualities that make accounting information useful for decision making purpose. Kira-kira mana ini? Fundamental qualities. Apakah relevance? Apakah faithful representation? Apakah predictive value? Kalau confirmatory ke bawah, nggak mungkin anak panahnya itu ke atas. Yang mana kira-kira? Relevance, Bu. Kenapa?
Karena bisa digunakan untuk pengambilan keputusan. Oke, masuk akal. Ada lagi nggak? Tadi dikatakan relevan itu gimana sih? Relevan itu kalau laporan keuangan yang disajikan itu bisa digunakan untuk pengambilan keputusan, Bu. Berguna untuk pengambilan keputusan. Oke, sip. Mas Rinaldi. Mas Rinaldi ini kayaknya yang gabung terakhir kali ya. Iya, Bu, Kemarin betul, Bu. belum berkenalan ya. Iya, Oke, betul. dari mana Mas Rinaldi? Dari kota mana ini? Saya sebenarnya asal dari Sumatera Utara, Bu, tapi sekarang ada di Kalimantan Tengah, di Bangkalan, Bu. Oh, oke, jauh sekali. Ini ada teman kita baru nih, newcomer nih dari Kalimantan. Ini harusnya perkenalan dulu ya. Oke, Mas Bu. Rinaldi kerja di mana? Perkenalan dulu, teman-temannya belum pada tahu nih. Oke, Bu, saya perkenalkan, nama saya itu Rinaldi Sinaga. Saya alumni S1 Akuntansi dari Universitas HKBP Nomensen Medan, Bu. Saat ini saya bekerja sebagai internal auditor di PT Sawit Sumber Mas Sarana Tbk, ada kantor pusatnya di Pangkalan Bun, Bu. Oke, Mas Rinaldi kenapa kok bisa kesasar sampai Udinus itu dari mana informasinya tuh? Oke, Bu, kalau secara apa, Bu, Pangkalan Bun itu hampir, kalau dicek mungkin mahasiswa S1-nya di Udinus itu cukup banyak, Bu. Oh ya, tapi Mas Rinaldi S1-nya nggak dari Udinus ya? Bukan, Bu, bukan. Nah, kenapa kok bisa tahu Udinus itu? Kepencetnya dari mana itu? Waktu di kerja, Bu, sharing-sharing sama di Udinus itu ada bisa kuliah malam gitu, Bu. Jadi menyesuaikan waktu gitu, Bu. Ini banyak temennya nih yang dari full online dari luar kota nih ya. Nanti bisa saring Ria semuanya ya. Tadi di grup sempat dikasih tahu Mbak Nana ya. Kita ada si Adin, ada Kulino. Nggak usah puyeng, nggak usah mumet. Nanti udah, kalau Bu, yang udah saya registrasi semua. Iya. Nanti kalau ada yang kesulitan, Bu Eni ada yang bantu, namanya Mbak Nana Cantik. Nah, sekali-kali meet up bareng sama Mbak Nana. Nah, siap, Bu. Bisa minta ajar ke Mbak Nana kursus sama Mbak Nana ya. Bisa kenalan juga. Itu masih single, nanti bisa. Kalau yang ini bisa kenalan, bisa ketemu langsung. Nanti kalau Bapak Ibu Mas Mbak di sini kesulitan mengenai si Adin dan Kulino gitu ya, nanti bisa berhubungan secara intens, bertanya-tanya secara intens dengan Mbak Nana. Kebetulan yang menghandle untuk S2 Magister Akuntansi itu Mbak Nana, yang cantik gitu ya, gitu, dan baik hati gitu ya. Oke, baik, selamat datang Mas Rinaldi Sinaga. Semoga bisa mendapat manfaat dengan bergabungnya di Magister Akuntansi ya. Siap, Bu, terima kasih, Bu. Nanti bisa disebarkan ke teman-temannya juga. Oke, baik, kita comeback ya ke sini ya. Tadi sampai di mana? Tadi relevan kata Mas Rinaldi gitu ya. Oke, sekarang bagaimana dengan yang lain? Apakah setuju? Apakah ada pendapat yang lain gitu ya? Nah, kira-kira gimana? Mbak Okta, gimana kalau menurut Okta gimana? Mau yang mana nih? Kalau ada two fundamental qualities that make accounting information useful for decision making purpose. Yang mana nih kira-kira? Ya. Kok malah ngilang? Oke, Mas Taris. Mas Taris, Yoga. Kamu pilih yang mana, Mas? Kalau itu two fundamental qualities that make accounting information useful decision making purpose itu relevan juga bisa, Bu, karena juga masuk bisa buat ngambil keputusan. Kamu setuju relevan? Setuju, Bu, karena ada kata-kata untuk useful for decision making purpose, Bu. Oke, Mbak Septi apa Mbak Septi? Faithful bisa, Ibu. Faithful, kenapa nih? Kenapa kok faithful Mbak Septi? Faithful representation itu tadi syaratnya ada 3. Yang pertama, netral. Apa? Completeness, netral, free from error ya.
Nah, melihatnya faithfulness representation dari mana Mbak Septi? Sebentar Ibu. Nggak apa-apa, ditungguin. Kira-kira dari mana nih? sembako, sembako, Oke, kira-kira apa Mbak siapa? Mbak Septi? Mungkin bisa dari semua informasi yang dibutuhkan laporan keuangan itu menggambarkan keadaan yang sebenarnya, Ibu. Untuk mengambil keputusan gitu ya? Iya, Oke, baik, saya tampung dulu. Oke, saya mau Mas Adam, kamu milih yang mana, Mas Adam? Oke, saya tak golek belum Mbak Septi. Ayo Mas David, milih apa Mas David? David apa David ya ini ya? David, Bu, ya. David ya, Mas David apa? Kalau saya juga sama relevan sih, Bu, dengan kalimat terakhir. Nih Mbak Septi. Pak Imam kok off kamera nih, kenapa Pak Imam? Pak Imam off kamera. Baik, aku nanya yang nggak off kamera aja. Mas Alik apa Mas Alik? Biar ada temennya, Mbaknya saya milih Fightful Apa alasannya? Karena ini kan di deskripsinya 2 fundamental quality untuk mengambil keputusannya, Bu. Kayak soal sebelumnya kan ada 4. Nah, kalau saya asumsinya ini kan 2 fundamental gitu, Bu. Oh gitu ya, 2 fundamental. Ngambilnya apa jadinya? Faithful? Faithful, Bu. Karena 2 fundamental gitu alasannya ya? Iya, 2 fundamental qualities. Oke, Mbak Adevia apa Mbak Adevia? Predictive value, Bu. Wah, malah predictive value. Oke, alasannya kenapa ini? Karena nilai prediksi untuk mengambil keputusan. Nilai prediksi untuk mengambil keputusan, sehingga berguna untuk mengambil keputusan gitu ya? Iya. Oke, baik. Wah, beberapa orang pendapatnya beda-beda. Wah, ini saya ngajar berhasil apa enggak ya? Aku ngasih penjelasan tadi ya, puyeng aku. Ini gimana ya ngasih penjelasannya ya? Oke, yang ini saya keep dulu ya. Biar nanti tambah penasaran. Oke, sekarang yang K. Yang K. Kira-kira yang K, ini jawabannya. Yang tadi belum tak benerin ya. Bu ini belum ngasih jawaban yang I. Dijawab K sekalian aja dulu biar cepat. Issuance of interim reports is an example of what enhancing ingredient. What enhancing ingredient, pertanyaannya begitu, Ding. Issuance of interim report is an example of what enhancing ingredient. Pertanyaannya begitu, pernyataannya begitu. Issuance of interim report is an example of what enhancing ingredient. Itu masuk mana kira-kira? Saya jawab, Bu. Oke, gimana Ya, Mas? itu masuk timeless, Bu. Timelines, Bu. Iya, betul, Bu. Kenapa? Karena itu kan menerbitkan laporan interim, Bu. Biasa pertengahan tahun kan biasa untuk sesuai kebutuhan karena untuk bisa digunakan di periode tersebut, Bu. Oke. Soalnya kalau sudah diterbitkan di akhir tahun pasti nggak relevan lagi dengan kondisi saat itu, Bu. Oke, tak tampung dulu. Ada lagi nggak yang mau nebak itu apa? Kalau Mas Renaldi tadi bilang timelines. Ya, timelines karena dibutuhkan pada interim report.
Yaitu kata-kata kuncinya interim report. Kira-kira ada yang pendapat berbeda lagi nggak? Tak tampung dulu. Insuen menerbitkan of interim report. Penerbitan laporan keuangan sementara is an example of what enhancing ingredient adalah contoh dari penambahan salah satu komponen gitu ya. Pernyataannya begitu. Insuen penerbitan laporan keuangan sementara. Issuance of interim is an example. Ada pendapat lain lagi nggak? Penerbitan laporan keuangan sementara is an example of what enhancing ingredient. Gitu. Tadi Mas Rinaldi ngomongnya timelines. Alasannya apa tadi, Mas Rinaldi? Kalau interim report itu biar bisa digunakan untuk pengambilan keputusan periode berjalan, Bu. Jadi kesimpulannya timelines harus. Iya, betul, Bu. Harus apa? Kenapa, Bu? Ya, timelines artinya biar apa? Biar pengambilan keputusannya bisa di waktu yang saat ada laporan keuangan itu ada apa yang dilaporkan dalam laporannya itu bisa digunakan untuk pengambilan keputusan saat itu juga, Bu. Ya, karena dilaporkan tepat pada waktunya. Iya, betul. Timelines. Oke. Itu menurut Mas Renaldi. Kira-kira yang lainnya gimana? Ada pendapat yang berbeda? Devi gimana, Mbak Devi? Saya Bu, Naim, Bu. Mbak Devia gimana? Saya Naim, Bu. Oh ya, Mas Naim gimana? Saya ya, sama Naim. Bu, timelines, Bu. Karena kan itu kan laporan sementara. Jadi laporan sementara itu memang untuk untuk sebagai pengambilan keputusan saat itu. Kalau saya di laporan keuangan dan pajak, pengalaman saya itu gini, Bu. Ketika kita mengajukan penghapusan PPh 25 di kantor pajak, karena kan angsuran kita menurun, sehingga kita mengajukan penghapusan untuk PPh 25 karena omset kita menurun. Makanya kita harus menyiapkan yang namanya laporan sementara. Jadi laporan sementara itu ya harus disediakan sesuai waktu yang dibutuhkan itu, Bu. Tetap saya bilangnya timeline, Bu. Oke, sip. Ada contoh nyata. Ini udah pada pinter-pinter semua, nggak usah dijelaskan ya. Oke, baik. Saya buka kuncinya ya. Semoga udah benar semua. Teng-teng. Nah. Yang nomor K benar ya, timelines ya. Karena ada interim report tadi, laporan keuangan sementara. Yang itu harus dikeluarkan tepat pada waktunya saat dibutuhkan untuk penggunaan pengambilan keputusan. Insuen penerbitan laporan keuangan sementara. Issuance of interim report is an example of what enhancing ingredient. Ya, laporan keuangan tambahan sementara memang dibutuhkan pada saat memang dikeluarkan pada saat dibutuhkan pada saat itu sehingga tepat pada waktunya untuk sebagai dasar pengambilan keputusan. Oke, benar yang K. Yang nomor 2. Two fundamental qualities that make accounting information usable for decision maker purpose. Tadi yang jamat factual representation siapa tadi? Mbak Septi ya? Mbak Septi sama saya, Bu. Iya, Ibu. Saya sama Mas Alik. Siapa tadi temannya Mas Alik? Nah, ini benar nih. Hore. Yang jawab relevan tadi siapa? Yang jawab relevan tadi apa? Siapa aja? Mas Rinaldi, terus apa lagi? Mas Adam jawab apa tadi? Oke, terus apa lagi? Mas Adam, Mas Rinaldi, siapa lagi? Mas Taris ya? Relevan tadi, Bu. Ya, relevan, Bu. Taris, yo. Oke, siapa lagi? 3 ya. Terus apa lagi tadi ya? Saya relevan, Bu. Siapa?
Oh, Mas David, oke. Ya, oke. Sekarang kalau mau benar ya harus jawabnya dua-duanya, relevan dan factful representation. Oke? Bu ini senang ada yang benar, ada yang relevan, ada yang factful representation. Berarti udah mendekati benar. Berarti ngajarnya Bu ini udah berhasil. Terus yang neutrality tadi udah benar ya, factful representation ya. Tadi netral tadi jawabannya apa tadi ya? Pada jawab apa tadi ya? Neutrality is a key ingredient of this fundamental quality of accounting information. Tadi pada jawab apa? Netral adalah kunci dari bahan dari kualitas fundamental of accounting information. Tadi pada jawab apa? Factful ya, udah benar ya. Karena ada netral, udah pasti bagian dari fundamental quality yaitu factful representation. Sudah benar-benar semua ya, yang I ya, karena udah jelas banget. Nah, yang mengecoh adalah yang C. Yang C itu jawabannya bisa 2. Relevan dan factful representation. Tadi jawabannya Mbak Septi, alasannya kalau factful tadi ada 3, tadi udah benar. Bahwa semuanya itu memang harus fairness, harus netral, harus apa tadi, free from error, harus material gitu. Ya memang biar bisa digunakan untuk pengambilan keputusan ya harus begitu gitu ya. Kuncinya adalah useful for decision making purpose. Itu harus factful representation. Relevan udah pasti. Factful representation juga tambah pasti. Jadi ada 2 aspek, relevan dan factful representation. Jangan sampai terkecoh, oke? Suatu laporan bisa digunakan untuk decision making, keputusan itu harus punya relevansi yang tinggi, factful representation yang tinggi. Itu syarat mutlak. Itu harus dipegang benar-benar. Kalau ada kata-kata decision making purpose, nah itu harus dua-duanya dipegang, relevance dan factful representation. Kalau yang lainnya ada kata-kata kunci bisa ditebak. Tapi yang ngecoh-ngecoh kayak gini, yang kayak gini nih, yang pertanyaan yang mengecoh-mengecoh gitu ya. Oke, selamat untuk semuanya ya. Good lah, bagus lah ya. Pertama kali diajarin langsung sudah mendekati benar, walaupun belum 100%. Oke, baik. Ini yang rangkuman dari recognition, measurement, and disclosure concept. Kemarin yang pas pertemuan pertama, Bu ini sudah menjelaskan bagaimana asumsi dari laporan keuangan. Itu ada economic entity, going concern, monetary unit, periodicity, accrual. Nah, sekarang kita akan bahas bagaimana cara measurement. Pengukurannya gimana. Nah, ini ada prinsip measurement, ada prinsip revenue recognition, ada prinsip expense recognition, ada full disclosure. Terus kita akan bicara dengan constraint juga ya. Oke, baik. Kalau economic entity, assumption, kemarin sudah dijelaskan. Apa yang dimaksud dengan economic entity? Kemarin company keep its activity separate from its owner and other business unit. Jadi harus terpisah dari pemiliknya ya. Transaksi itu jangan dicampur-campur kan gitu ya kemarin ya. Terus going concern, asumsinya tuh kalau mau mendirikan perusahaan itu ya harus going concern harus berlangsung lama. Masa mendirikan perusahaan kok asumsinya kok sesok udah mau berhenti gitu kan nggak boleh ya. Harus everlasting gitu ya. Kayak hubungan kalian dengan pacarnya dan istrinya kan harus everlasting kan gitu ya. Going concern, sustainability gitu ya. Jadi company to last long enough to fulfill objective and commitment. Nah, harus punya komitmen juga. Kalau sebagai udah punya pacar dan keluarga kan harus berkomitmen. Going concern-nya biar terjaga gitu ya. Monetary unit, maksudnya apa? Money is common denominator. Semua harus digambarkan atau dideskripsikan dalam monetary unit. Ada unit pengukurnya ya dalam satuan moneter. Periodicity, company can divide its economic activity into time period. Ada time periodnya. Accrual basis of accounting. Jadi di akuntansi kita juga menganut prinsip accrual. Transaksi are recorded in the periods in the which the event occur. Pada saat terjadinya harus direkam. Tidak hanya pada saat uang diberikan, tapi kita juga bisa ngakui pada saat transaksi itu terjadi. Kita harus bisa ngakui walaupun kasnya belum dibayar secara cash, tapi pada saat kita mengakui adanya pendapatan dibayar di muka, biaya dibayar di muka, ada accrualnya, kita harus bisa mengakui pada saat terjadinya. Ya, kemudian ini
Aduh, kok kuncinya udah keluar ya, harusnya ditutupi tadi ya. Ini saya berikan contohnya apa namanya? Apa yang periodicity itu kayak gimana sih? Nah, ini harusnya tuh ininya saya hidden tapi sudah terkadung keluar ya udah enggak jadi tebak-tebakan. Nah, ini adalah satu contoh suatu kasus itu dinamakan periodicity itu misalnya begini. Ini ada apa? Basic assumption ya. The economic activities of FIDE Corporation USA are divided into 12-month period for the purpose of issuing annual report. Nah, ini ada periodicity, ada kata-kata 12-month periods. Nah, berarti harus diukur secara periodenya berapa sih, gitu ya. Nah, ini kalau kita melihat ada kata-kata seperti ini, berarti ini asumsinya adalah periodicity. Yang kedua, total FRA does not adjust amount in its financial statement for the effect of inflation. Nah, ini ada kata-kata monetary unitnya ada di mana ya? Adjust amount-nya itu ya. Ada does not adjust amount in its financial statement for the effect of inflation. Ya, karena ada kata-kata adjust amount itu, makanya kategorinya monetary unit. Kemudian, Barclay atau GPR reports current and non-current classification in its statement of financial position. Nah, kok bisa going concern itu dari mana? Ngelihatnya dari mana? Barclay GPR reports current and non-current classification in its statement of financial position. Bisa ngomong going concern dari mana? Bisa tahu nggak? Kuncinya ada di mana? Kok bisa? Kok bisa? Artinya apa? Ya, benar. Ya, itu kuncinya ada di report current dan non-current. Ya, itu kita masukkan ke going concern. Report current dan non-current. Artinya report laporan keuangan yang sekarang maupun yang akan datang, yaitu harus ini harus mencerminkan posisi dari laporan keuangan. Itu going concern itu seperti itu. Going concern itu laporan keuangan itu mencerminkan situasi yang sustainable gitu ya, sustainability. Report current dan non-current. Nah, itu kuncinya ada di situ. Nah, kemudian yang D, the economic activities of Tokai Rubber Industry and its subsidiaries are merged for accounting and reporting purpose. Nah, ini masuknya economic entity. Nah, kata kuncinya ada di mana tuh? Kata kuncinya, Bu, di subsidiaries. Itu kan anak usaha, Bu. Jadi, aktivitas ekonominya Tokai Rubber yang di Jepang ini dan anak usahanya digabung untuk pelaporan dan akuntansi, kebutuhan pelaporan dan akuntansi gitu, Bu. Artinya kan subsidiarinya itu, Bu, anak usahanya itu. Itu kata kunci entity. Pada konsep economic entity tadi apa? Mergers force